bersikap jujur, menyimak dengan baik, kesehatan, kebersihan, beriman dengan bertakwa, ramah, sopan, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sharing informasi tentang budaya positif, bukan karena merasa hebat atau karena mau menggurui Bapak dan Ibu guru, tapi ini menjadi tugas kami sebagai guru penggerak untuk memberi info tentang materi modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini saya mau berbagi informasi tentang apa itu budaya positif yang sudah saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita mulai materi, kita harus semangat dulu. Jadi kita ada yel-yel dulu. Siap, semangat dan bergelora. SMA Negeri 1 Tenggulang. Luar biasa. Bapak dan Ibu guru bisa kita mulai, sudah semangat kan? Oke, harus tetap semangat. Kita tahu dulu apa itu budaya positif. Kita lihat sama-sama di sini. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dengan penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi di sini nanti kita berusaha bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah kita tanpa adanya hukuman kepada murid. Bisa ada hukuman, itu adalah alternatif terakhir, tapi kalau bisa ditiadakan. Oke, hari ini budaya positif itu yang akan kita pelajari ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kita tahu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, kita tahu sebentar apa itu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi dalam menangani siswa. Kita lihat dulu satu-satu. Oke, disiplin positif. Di situ kita lihat ada kepalan tangan dan ada orang yang membujuk. Kepalan tangan, misalnya ada yang pegang barang berharga. Satu orang itu dia mau membujuk, mau meminta, mau memohon. Kira-kira siapa pemegang kontrol di sini? Dari situ. Yang pemegang kontrol. Oke, kepalan tangan ya. Jadi yang mengontrol bukan orang lain tapi diri kita sendiri sesuai kebutuhan. Jadi di sini budaya positif kita berusaha bagaimana itu murid mengontrol dirinya sendiri. Kita ciptakan budaya positif di mana siswa itu mengontrol dirinya sendiri. Nah, kita lihat dulu makna disiplin. Disiplin selama ini menurut kalian bagaimana Bapak Ibu guru? Disiplin itu apa? Patuh. Padahal itu disiplin, lihat. Disiplin menurut Diana Agustin itu belajar. Selama ini kita pahami harus patuh kan? Kalau tidak patuh, tidak disiplin. Tapi ternyata disiplin itu bagaimana kita melahirkan karakter dari dalam dirinya. Dia menghargai dirinya murid. Dia melakukan itu karena dari dirinya sendiri.
bukan karena penghargaan atau hukuman. Oke, tadi kita sudah lihat nilai-nilai kebajikan yang akan kita pelajari. Ada profil pelajar Pancasila. Apa tadi profil pelajar Pancasila? Ada 5. Siapa yang bisa sebutkan ulang profil pelajar Pancasila yang ada di lagu itu? Adalah nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Oke, kepada Ibu Rusmala bisa? Apa itu profil pelajar Pancasila? Kedua, hanya dari alat kritis, mereka global, dan gotong royong, dan kreatif. Oke, terima kasih Ibu Rusmala. Tadi kita sudah tahu itu apa disiplin positif. Intinya disiplin positif kita lahirkan motivasi dari dalam diri murid. Yang kita kuatkan itu disiplin positif tanpa ada hukuman, tanpa ada penghargaan. Siswa mau bergerak. Jadi tidak ada iming-iming penghargaan, tidak ada iming-iming hukuman. Oke, teori motivasi seperti tadi ada motivasi eksternal, ada 2. Ada hukuman, ada penghargaan. Dia itu namanya motivasi eksternal. Motivasi eksternal berarti dari luar. Seperti yang kita bilang tadi, ada hukuman. Nah, motivasi paling terendah dia karena takut hukuman, bukan dari dirinya. Kedua, ada penghargaan. Itu eksternal lagi. Berarti kita di sini insya Allah kita bisa menerapkan budaya positif tanpa ada hukuman dan imbalan. Bagaimana kita mengembangkan motivasi intrinstiknya. Nah, kita lihat di situ ada motivasi internal. Dia menghargai dirinya sendiri. Seperti murid datang tepat waktu. Dia datang tepat waktu karena dia menghargai dirinya sendiri untuk sepanjang hayat, untuk masa depannya, supaya dia mendisiplinkan dirinya sendiri. Bukan karena, jadi kita akan berusaha bukan karena takut gurunya, bukan karena ingin dapat penghargaan atau pengen dipuji. Oke, itu motivasi eksternal. Seperti Raja Dewantara yang dimaksud tadi, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita akan berusaha bagaimana siswa itu memerintah dirinya sendiri tanpa takut hukuman atau penghargaan. Oke, di sini kita sudah lihat bersama perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Kira-kira kalau konsekuensi terlibat guru atau tidak? Kalau konsekuensi, apa bedanya kira-kira? Kalau habis yang ini, siapa yang bisa? Apa itu perbedaan konsekuensi dan hukuman? Contohnya seperti ini. Ketika siswa itu datang terlambat, misalnya guru tidak menghukum kan? Dia atau tidak dia bolos mata pelajaran bahasa Inggris. Konsekuensinya itu dia tidak dapat materi. Tanpa dihukum kan? Dia tidak dapat ilmu. Itu sudah konsekuensi dia. Misalnya materi naratif teks, dia tidak ikut. Konsekuensinya dia tidak tahu tentang materi itu. Kalau hukuman, dia tidak ikut, kita hukum. Jadi itu bedanya. Hukuman dan konsekuensi. Oke, di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ada namanya restitusi. Restitusi itu murid menyadari sendiri apa kesalahannya dan dia berusaha bagaimana dia itu
bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada hukuman, tanpa ada penghargaan. Jadi nanti kita lihat contoh-contoh dialog-dialog bagaimana itu restitusi. Kita lihat keyakinan. Nah, ini yang penting. Sudah pernah dengar kata keyakinan kelas? Saya kira sudah ada yang buat di PMM ini. Oke, kita lihat gambarnya. Yang mana yang jadi untuk adanya kesepakatan. Pertama yang dibuat kan kesepakatan kelas. Di kelas kan? Kesepakatan itu maka akan lahir keyakinan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kemudian akan lahir lingkungan yang positif. Kemudian kita semua sudah menjalankan budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Kemudian di sini ada contoh-contoh keyakinan dan kesepakatan kelas. Berarti supaya murid itu ada motivasi intrinsiknya, berarti kita bikin dulu kesepakatan atau keyakinan. Jadi di dalam kelas masing-masing wali kelas bisa buat dulu kesepakatan dengan muridnya. Intinya ada komunikasi. Bagaimana supaya kita lahirkan motivasi intrinsiknya siswa. Jadi itu adalah salah satu contoh ya dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, ini kesepakatan, yang sana keyakinan. Ya, keyakinan itu maksudnya secara universal. Ada peraturan, ada keyakinan. Membuang sampah pada tempatnya kan? Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan berarti dia bertanggung jawab. Berarti bagaimana kita bikin dia meyakini? Itu apa namanya dia? Oh, keyakinan kelas. Ada peraturan, ada keyakinan. Itu adalah contoh-contoh dari keyakinan dan peraturan. Sebelum kita lanjut dulu, apa itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kadang itu kita temukan murid-murid yang karper dari perhatian. Karena kita tidak tahu kebutuhannya, padahal sebenarnya itu karena salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kita tahu harus latar belakangnya siswa. Kadang ada dia kurang kasih sayang. Sering dengar ada anak-anak yang ditinggal orang tuanya merantau kan? Dia sangat berbeda pasti kelakuannya di sekolah dengan anak yang penuh kasih sayang. Oke, di sini kita lihat ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama apa? Oke, kebutuhan bertahan hidup. Itu yang paling penting. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Jadi kalau salah satu dari sini tidak terpenuhi seperti itu, ada saja di karper dari perhatian karena kurang dari 5 kebutuhan dasar. Jadi kalau kita ukur kan kita sudah tinggi nakalnya. Padahal kita tidak tahu apa. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhannya murid itu terpenuhi atau tidak. Karena ada 5 kebutuhannya murid. Bukan hanya murid sebenarnya, kita juga butuh 5 ini kan, guru-guru juga. Jadi kebutuhan manusia ini, kalau terpenuhi 5 ini, maka dunia berkualitas. Oke, kita lihat dulu penjelasan. Oke, kebutuhan. Kita lihat apa isinya kebutuhan. Misalnya kesehatan, makanan rumah. Oke, cinta dan kasih sayang. Tapi kita semua guru-guru di sini, kita paling butuh ini ya. Kalau tanpa cinta dan kasih sayang kayak hampa. Iya kan? Bagaimana Bapak Ibu guru? Setuju tidak? Cinta dan kasih sayang itu kebutuhan. Oh. Karena ada murid yang kurang kasih sayang, ada. Ya kan? Beda itu yang penuh kasih sayang di rumah. Waktu di sekolah
Jadi kita lanjut yang ketiga, kebebasan. Jadi kebebasan itu bagaimana dia kontrol terhadap dirinya sendiri. Mengontrol. Jadi yang mengontrol itu murid. Diri sendiri. Oke, kesenangan. Penguasaan. Oke, penguasaan maksudnya seperti yang bagaimana ini? Penguasaan. Nah, pernah lihat ada siswa yang bukan kakak kelas sekarang mau pimpin. Ya kan? Karena dia ingin pimpin, karena dia pengen lihat bahwa dia juga bisa, bahwa dia juga punya. Iya kan? Bahwa dia punya power. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini. Supaya kita tahu dulu posisinya kita dari 5 posisi kontrol. Jadi kita tulis di sini sebenarnya kita ini sebagai guru apa ini dari 5 ini. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama guru penghukum. Nah, merasa memang siapa ini yang suka jadi guru yang suka menghukum dan menghukum. Oke, yang kedua itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dan yang ketiga teman. Yang keempat pemantau dan kelima manajer. Jadi supaya kita lebih tahu lebih lanjut kita simak videonya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah ya sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya, Pak. Di 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu Ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan ditulis kita posisinya sebagai apa dan ditempel. Jadi kita refleksi diri. Kita refleksi dirinya kita ini sebagai apa sekarang posisinya. Tapi posisi paling tertinggi adalah kalau kita sudah sebagai manajer. Silakan ditulis. Jujur saja kan kita refleksi. Silakan ditempel.
Segitiga restitusi. Di sini kalau mau menciptakan budaya positif, kita harus menerapkan segitiga restitusi ketika siswa mengalami masalah. Oke, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, untuk menciptakan budaya positif, jadi setiap kelas harus ada keyakinan kelas, harus ada kesepakatan yang dibuat bersama, harus ada komunikasi antara siswa dan guru. Jadi terutama untuk wali-wali kelas harus membuat keyakinan kelas agar bisa menerapkan segitiga restitusi. Tangan saya digigit oleh Adeo. Betul, kamu menggigit Norce. Bu, tapi Norce yang mengambil bekal saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, Norce, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu tidak akan mencari-cari siapa yang salah. Ibu hanya mau masalah ini selesai. Yuk, sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, kira-kira siapa yang bisa tebak apa itu? Dari 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, atau menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas kan? Dia beritahu bahwa semua orang punya masalah. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Kemudian divalidasi, kita cari tahu kenapa. Dan yang terakhir, keyakinan kelas. Keyakinan kelas makanya jadi diusahakan di sekolah SMA Negeri 1 Tengkuno nanti ada keyakinan kelas tiap kelas. Oke, saya kira cukup materi hari ini. Sebelum kita pulang ke refleksi, terima kasih kepada pemateri hari ini. Materi yang dibawakan hari ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi para guru-guru. Jadi pemateri membagikan stick note kepada peserta. Refleksi dan umpan balik. Oke, silakan ditempel ke depan hasil refleksi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wode Erni Uli, SPDGR, rekan guru dari Ibu Wode Husniati, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10. Baiklah, izinkan saya memberikan testimoni mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh Ibu Wode Husniati, SPDGR. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Ibu Wode Husniati ini banyak memberikan manfaat-manfaat dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan SMA Negeri 1 Tengkuno. Esensinya, melalui kegiatan ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif, sehingga setiap individu yang ada di dalamnya itu merasa nyaman, diterima dan dihargai di lingkungannya, dan insiden negatif pun bisa berkurang.
Hal ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan juga menyenangkan. Selain itu, apa yang dilakukan oleh Ibu Ode Husniati ini sangat menginspirasi bagi kami guru-guru di sekolah, sehingga kedepannya bisa lebih kreatif lagi dan inovatif dalam pembentukan budaya positif, baik sekarang, nanti, dan di masa depan. Saya kira itu saja dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.